Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua sehat ya. Pada pagi hari ini Kotong akan memulai Kotong sekolah minggu dengan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata adalah sukacita di hatiku. Dan doa pembuka akan dibawakan oleh Kak Mary Manilang. Anak-anak yang terkasih, mengawali ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita memohon tuntunan Tuhan Yesus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan sangat sempurna dalam kehidupan kami. Kami masih ada sampai dengan saat ini, kami masih bisa mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu, itu karena kemurahan Tuhan. Kami tetap memohon tuntunan Tuhan, biarlah Tuhan tetap memberkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Biarlah ibadah sekolah minggu pada hari ini boleh berjalan dengan baik seturut kasih dan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Laskar Kristus siap. Oke, baik adik-adik, Kotong akan menyanyi dua lagu gerakan yang berjudul Saya Laskar Kristus dan Aku Anak Raja. Baik adik-adik, Kotong akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu kakak Ici minta semuanya tenang dan Kotong sama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang berkata baca kitab suci. Shalom adik-adik. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dan sebelum kita berdoa, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk cinta dan kasih Tuhan yang masih kami rasakan hingga detik ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan mau memberkati kami, supaya firman yang kami baca dan kami dengar boleh tertabur dan tertanam di dalam setiap hati kami masing-masing, dan kami boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kakak bagikan saat ini terpilih di dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Di bawah perikop janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Demikianlah firman Tuhan untuk saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya saja membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Nah, shalom adik-adik yang ada di rumah, semua pada sehat kok. Semoga semua pada sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam khotbah, kakak akan menampilkan sebuah video singkat untuk membawa kita dalam perenungan saat ini. Ayo disimak ya. Kisah tentang pohon apel. Alkisah ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki. Setiap hari si bocah berlarian mendatangi pohon tersebut. Dia merangkai daunnya dan dikenakan sebagai mahkota. Kadang bocah ini memanjat atau bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat lapar, dia juga makan buah apelnya. Setelah letih bermain, si bocah pun tertidur di keteduhan bayangan si pohon. Si bocah sangat mencintai pohon ini, dan pohon pun demikian pula. Waktu cepat berlalu, si bocah tumbuh menjadi dewasa. Pohon merasa kesepian tanpa keriangan si bocah. Suatu hari, si bocah yang telah dewasa datang kembali di bawah pohon. "Hai anak muda, silakan naik ke badanku seperti dulu," kata pohon dengan riang. "Makanlah buahku. Ayo, kita bermain lagi," lanjutnya. Si bocah menjawab, "Aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak akan memanjat pohon dan bermain seperti dulu. Aku ingin membeli mainan. Aku perlu uang, pohon."
Bisakah kau memberikan uang? Maaf, kata pohon. Aku tidak punya uang, nak. Ambillah buah apel dan daunku, jualah ke pasar. Kamu akan mendapatkan uang. Bergembiralah. Si bocah bersemangat segera memanjat dan memetik apel-apel di pohon, lalu membawanya pergi. Lama sekali setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Pohon merasa sedih dan sepi. Hingga suatu hari, si bocah datang kembali. Pohon merasa sangat gembira hingga bergetar. Ayo nak, naiklah ke badanku. Bermainlah seperti dulu. Aku sangat sibuk, tidak sempat lagi bermain memanjat pohon, kata si bocah. Aku ingin sebuah rumah untuk menghangatkan diri. Bisakah kamu memberi? Tanya si bocah berharap. Pohon pun menjawab, aku tidak punya rumah. Hutan adalah rumahku. Tapi kamu bisa membelah hutan dan memotong dahan-dahanku untuk membuat rumah. Si bocah segera menebang dahan di pohon dan membawanya pergi. Namun lama setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Saat si bocah datang lagi, saking gembiranya, pohon tidak mampu berkata banyak. Ayo nak, bermainlah. Aku sudah tua. Bocah yang telah berumur itu melanjutkan. Aku ingin sebuah perahu yang bisa membawaku pergi. Bisakah kau memberiku sebuah perahu? Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira, kata si pohon. Si bocah tua pun menebang kayu dan membawanya pergi. Setelah sekian lama, si bocah tua kembali datang. Pohon berkata, maaf nak, tidak ada apapun yang bisa aku berikan kepadamu lagi. Si bocah tua menjawab, aku pun sudah tua. Yang aku butuhkan tidak banyak lagi. Aku hanya ingin tempat yang tenang untuk beristirahat, karena aku sangat letih. Tepat sekali, aku sisa pohon yang sudah tua. Sangat tepat untuk kamu gunakan untuk duduk. Mari nak, beristirahatlah di badanku. Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri di atas pohon untuk beristirahat. Sahabat, pohon ini sama dengan ayah atau ibu kita. Saat mereka kesepian sendirian, saat mereka membutuhkan kita, di manakah kita anak-anaknya berada? Semua telah diberikan kepada kita. Berapa banyak waktu? Nah, adik-adik, itu dia video tentang pohon apel dan seorang manusia. Bagus kan? Jadi adik-adik, dari video tadi kakak akan mengaitkannya dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa Tuhan Allah seperti pohon apel itu, di mana Tuhan Allah selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Tuhan itu maha kaya. Apapun yang kita minta, Tuhan akan memberikan kepada kita.
Walaupun terkadang kita lupa untuk berdoa, kita lupa membaca firman Tuhan, kita selalu berbuat dosa, kita selalu melanggar perintah-perintah Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Justru Tuhan selalu ingat kepada kita bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah. Ya, sama seperti bangsa Israel dalam bacaan tadi, bahwa pada zaman dahulu bangsa Israel adalah bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Bangsa yang selalu berbuat dosa, bangsa yang kehidupannya jauh daripada Tuhan, bangsa yang sangat keras kepala, bangsa yang tidak taat kepada firman Allah. Sehingga Tuhan Allah menghukum mereka dengan mendatangkan air bah, sakit penyakit, kelaparan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa Tuhan Allah harus menghukum mereka? Tidak ada cara lain? Ya, Tuhan Allah harus menghukum mereka supaya mereka hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka harus taat, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan selalu mereka mendekatkan diri kepada Tuhan Allah. Nah, ketika Tuhan Allah memberikan hukuman kepada bangsa Israel, Tuhan Allah berjanji bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Tuhan akan memulihkan kehidupan bangsa Israel, asalkan mereka mau untuk bertobat. Nah, adik-adik, penasaran tidak apakah bangsa Israel saat itu mereka bertobat atau tidak? Ya, mereka bertobat, dan yang menjadi luar biasa adalah bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Dan dari situ kita semua sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita adalah anak-anak Allah. Tetapi terkadang kalau kita sudah asyik bermain, kita lupa untuk berdoa. Nanti kalau kita sudah sakit, baru kita ingat Tuhan. Ya, saat kita sakit baru kita ingat Tuhan. Tapi kalau saat kita tidak sakit, kita lupa Tuhan. Saat kita membutuhkan sesuatu baru kita ingat Tuhan. Tapi saat kita tidak butuh, kita tidak pernah ingat Tuhan. Padahal Tuhan itu selalu ada. Selalu menunggu kita untuk kita mengeluh kepada Tuhan, untuk kita meminta kepada Tuhan. Sama seperti cerita pohon apel dan seorang manusia tadi, bahwa saat manusia membutuhkan, baru manusia datang untuk mengeluh. Seperti dia membutuhkan uang, baru dia datang kepada pohon apel untuk mengambil buahnya untuk dijual. Tetapi saat dia tidak butuh, dia tidak pernah datang kepada pohon apel. Padahal dia dengan pohon apel ini sangat akrab. Pohon apel ini adalah sebagai teman curhatnya dia. Tetapi pohon apel tidak pernah membencinya. Justru pohon apel selalu merindukan dia dan selalu menanti kapan manusia ini datang. Tuhan Yesus juga seperti itu. Walaupun terkadang kita jauh daripada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah membenci kita. Tuhan selalu menunggu kita kapan kita datang untuk berdoa, kapan kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tuhan selalu menunggu kedatangan kita, kapan kita datang untuk berdoa. Kalau tidak tahu berdoa, minta kepada orang tua, kepada bapak atau mama atau kakak untuk mengajarkan kita doa. Doa Bapa Kami atau doa makan, doa tidur, atau apapun itu. Intinya kita mau untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan kita hikmat di otak dan di hati, supaya kita mengerti. Kita tidak berbuat dosa, kita tidak berbohong kepada orang tua, tidak mencuri, tidak berkelahi dengan teman, tetapi kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Nah, itu dia firman Tuhan tadi. Semoga adik-adik dapat memahami dan melakukan firman Tuhan yang sudah kakak bagikan ini di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Shalom adik-adik.
Oke, baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan, Kakak Eci kembali mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Tabur Waktu Pagi. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau sudah menolong memberkati kami dalam setiap tugas aspek dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami juga telah selesai mengikuti sekolah minggu online dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan, karena itu semua atas kebaikan Tuhan, sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik dan lancar ya Tuhan Yesus. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus menolong memberkati kami, agar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus dapat menjadi suatu tuntunan dalam kehidupan kami, baik adik-adik di sekolah minggu, dan juga kami sebagai pelayan pari Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat menjadi suatu pribadi yang baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih akan hal itu. Kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu di mana mereka berada ya Tuhan Yesus. Meskipun kami mengikuti kegiatan sekolah minggu online, kami yakin percaya Engkau selalu berada dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa bagi pelayan pari yang melakukan pelayanan untuk kegiatan sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati kami, biarlah kami dapat mendapatkan pertolongan daripada-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan dalam kegiatan sekolah minggu online ini dapat berjalan dengan baik seturut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan, biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, dan juga adik-adik yang ada di rumah. Biarlah kami semua dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan orang lain, sehingga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Haleluya. Amin. Oke, baik adik-adik, ketong sudah sampai pada penghujung sekolah minggu pada minggu hari ini. Oleh karena itu, mari ketong sama-sama mengangkat pujian kasih Yesus. Dan doa penutup akan dibawakan oleh kami Manilang. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Oleh karena itu, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan sempurna memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berjalan dengan baik hingga akhirnya ya Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga tetap memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi. Allah juga tetap memberkati kami agar pada hari Minggu yang akan datang kami tetap bersekolah minggu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Oke, baik adik-adik, terima kasih atas kesetiaan adik-adik dalam mengikuti sekolah minggu setiap minggunya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.